Oke, halo, selamat malam bintang tamu spesial kita di Jadi Dewasa One on One. Salsa Erwina Sri Agung Huta Galung minta tolong. Selamat malam, Nyi Blorong. Kayak lama banget ya kasih kita nggak podcast ya. Karena dulu guys, sebenarnya di Jadi Dewasa itu dulunya podcast. Tapi kita udah lama banget nggak bikin podcast, kita bikinnya platform kayak edukasi gitu. Jangan lupa follow ya. Oke. Nah, Kak Salsa, wah gila sih ya kayak tiba-tiba viral menjadi omongan mengguncang bumi Indonesia Raya tercinta gitu kan. Yang mana tiap aku buka sosmed isinya muka Salsa semua guys ya. Eh, yang menjadi pertanyaan dan sekaligus orang-orang itu terkagum-kagum gitu kan. Kok bisa ada manusia perempuan seberani ini, sampai loh ada di komen tuh bilang Sri Kandi aku, Salsa adalah Sri Kandi aku, Kartini zaman sekarang kayak gitu. Kak, wah gila sih, gimana sih tipsnya, apa ya, ceritain dong keberanian itu tuh dari mana asalnya tiba-tiba bisa nantangin AS buat debat coba ya kan. Ya karena keberanian sama keedanan itu bedanya tipis ya. Mungkin sebenarnya kalau ada orang yang ngelihatnya wah berani banget gitu. Sebenarnya kalau dari sisi aku yang ngelihat, aku ngeliatnya wah emang rada-rada nih cewek. Emang gila sih, emang beneran, iya beneran cengil ya guys ya, emang ya. Emang gila Seberani itu, berani menantang AS debat gitu kan, berani gulingkan ya kayak gitu-gitu. Aduh, oh, sampai merinding bulu kuduk ya, ini teman aku gimana nanti nasibnya ya kan gitu. Ya itu juga karena ini sih maksudnya itu semua murni banget ya dari dalam hati gitu, respon yang sangat jujur sebenarnya karena saat hidupku tuh udah mencapai satu titik yang dimana aku udah mapan, semua yang aku butuhkan udah terpenuhi, aku mau jalan-jalan kemanapun bisa, terus keluargaku bahagia ya kan, teman-temanku saling penuh kasih sayang, kerjaan aku mantap. Jadi saat hidup tuh udah mencapai gitu, semua yang kita mau, semua sudah tenang dan lain sebagainya. Kita tuh akan jauh lebih melek terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang kolektif gitu. Jadi kita udah mulai bisa memikirkan gak cuma diri kita sendiri, tapi gimana dengan orang banyak gitu. Dan muncul rasa ketidakadilan ya, karena aku ngerasa kok hidupku seenak ini gitu. Tapi gimana dengan teman-temanku yang lain di Indonesia, gimana dengan keluargaku, gimana dengan orang-orang Indonesia yang lain gitu. Dan di situ sih sebenarnya muncul rasa solidaritas ya, yang kayak aku tuh semakin jauh dari Indonesia, aku semakin ngerasa kok negara lain bisa segininya ya gitu. Maksudnya sebagus ini tanpa punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang bagus, tapi mereka makmur. Kenapa negaraku yang sebegitu kaya kok kita sengsara banget gitu. Nah, di situ muncul rasa-rasa ketidakadilan. Dan aku kan juga lulusan politik ya, ilmu hubungan internasional, dan aku juga aktif di debat. Jadi aku lumayan aware sama ada topik-topik apa aja yang terjadi, apa backgroundnya. Dan aku kan suka baca buku sejarah, suka nonton dokumenter. Jadi kayak topik-topik keadilan tuh kencang banget gitu di hati aku. Dan menurutku udah keterlaluan aja sih. Pemerintahnya udah terlalu keterlaluan, udah hidup rakyatnya susah, mereka kaya sendiri, mereka pamer kekayaan, terus nggak cuma sampai di situ, dia ngatain gitu rakyatnya. Nah disitulah aku ngerasa kayak, oh kamu ngerasa pinter banget ya gitu. Aku ngerasa kayak kamu ngerasa pinter banget ya sampai bisa sesombong itu gitu. Oke. Coba deh kita adu pinter-pinteran gitu. Karena menurutku kayak kok keterlaluan banget sih sampai ngomongnya kayak gitu ke rakyat. Ini menarik nih. Aku penasaran banget nih kan. Ini nggak ada di podcast lainnya guys. Di sini aja nih. Aku penasaran Kak Salsa tuh sebenarnya makan apa? Makan kaca, makan besi, atau makan apa? Kok bisa berani-beraninya tercetus ide ngatain pemerintah Indonesia itu karyawan gitu. Sampai itu jadi orang-orang tuh yang nggak tuh jadi nggak loh Kak. Bahkan
iya ya, oh iya ya, dia karyawan, oh iya dia babu kita ya. Itu ide dari itu muncul dari mana nih Kak? Makan beling. Beling dicocol saus gitu kan ya, sambil minum es Nah, teh. itu makan asam garam kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan tuh gimana ya? Ilmu pengetahuan tuh nggak harus kita tuh harus kayak sekolah atau harus ilmu pengetahuan tuh buka kepala gitu dengan baca buku, dengan nonton-nonton dokumenter, dengan lihat-lihat sejarah deh. Sejarah-sejarah Indonesia itu kan banyak dokumenter luar yang bikin kan. Nah, dari kayak gitu-gitu loh. Jadi kita ada kesadaran dan juga mungkin salah satu privilege yang aku punya adalah karena aku tinggal di luar kali ya. Udah 5 tahun di Malaysia, terus 5 tahun di sini. Di situ aku ngerasa semakin jelas bahwa, apalagi terutama di Denmark ya. Ya di Denmark ini membuka mata aku banget. Denmark ini adalah negara yang aku rasa dari dulu kan aku kan orangnya idealis ya. Jadi aku suka mikir negara tuh harusnya A, B, C, D. Nah aku kaget waktu aku pindah ke Denmark. Kok yang ada di bayanganku dulu semuanya ada di negara ini. Gitu. Jadi aku pikir dulu kayaknya nggak mungkin ada negara kayak gitu, ternyata Denmark tuh seperti itu gitu. Nah dari mengetahui itu makanya aku tahu kalau iya pemerintah tuh harusnya begini, mereka harusnya serving ke rakyat gitu, mereka tuh mengabdi untuk menaikkan standar hidup dan kesejahteraan untuk rakyat gitu. Nah tapi kan yang kita lahir besar di Indonesia yang kita lihat itu kan pemerintah tuh harus disembah, harus dipuji-puji ya kan, Gila terus hormat. harus gila hormat. Bahkan kalau mereka datang aja tuh pengawalannya kayak apa, kita harus salim, mereka bajunya kayak apa, Karpet merah aneh. dipajang di jembreng ya kan. Nah itu kan aneh banget ya, padahal mereka itu adalah pelayan kita dan setiap mau ada pemilu mereka ngemis loh suara kita Iya, untuk bisa duduk di situ. ya bener-bener kayak kalau saat pemilu mereka ngemis-ngemis PDKT gitu kan, gila udah dapet disia-siain, disakitin, ya Gila udah dapet sombong. sombong gitu kan, nginjek gitu, ngatain rakyat jelata. Nah ini Kak, pertanyaan yang menarik ya, apakah emang cuman di Indo pejabat itu dihormati sebegitunya? Gimana dengan di Denmark? Kalau misalkan ada kunjungan Perdana Menteri ini gitu, apakah disambut semeriah itu gitu? Nah, kalau itu ada dua hal yang berbeda ya. Kalau misalkan kunjungan Perdana Menteri itu kan tamu negara. Jadi wajar namanya tamu berkunjung, kadang kita ingin menunjukkan sisi-sisi negara kita yang positif, memperkenalkan mereka terhadap budaya, terhadap makanan-makanan yang ada di suatu negara gitu ya. Beda. Tapi kalau pejabat internal itu kan harusnya mereka bagian dari rakyat itu sendiri kan. Iya, Kenapa mereka harus diagung-agungkan gitu. Nah kalau di Denmark sendiri yang aku lihat pejabat-pejabat, nggak usah pejabat, prime ministernya naik sepeda ke kantor. Gila banget sih. Prime Minister Denmark meeting sama Prime Minister Norway sama Prime Minister Swedia. Meetingnya di meja makan rumah mereka, yang rumahnya itu mirip banget kayak rumah masyarakat biasa. Jadi ya udah setara aja ya. Setara makanannya. Dan berapa bulan yang lalu tuh pernah Prime Ministernya Denmark, Mette Frederiksen, dia didorong di jalan sama orang gara-gara dia lagi jalan di jalan, dia ada 2 bodyguard yang ngikutin kan. Nah bodyguardnya kan cuma 2, jadi ada orang jalan dia didorong gitu. Terus oh ya nggak kenapa-napa ya, maksudnya untungnya nggak kenapa-napa gitu ya, dia cuma agak kesandung aja, tapi maksudnya segitu loh gitu kesetaraannya. Dan dia pun mungkin dijaga dengan 2 bodyguard aja, itu kan karena dia kepala negara gitu. Kalau misalkan sampai terjadi apa-apa kan mungkin itu impactnya besar ya, jadi wajar kalau dia dijaga gitu. Tapi nggak ada itu, tidak seberlebihan itu ya, pengawal kayak toet gitu ya. Aku ya seumur-umur di Denmark aku nggak pernah ketemu namanya adanya pengawalan patwal, tidak pernah sekalipun. Tapi kalau ambulan lewat, orang minggir semua. Nah beneran naik ke trotoar itu mobil semua. Kalau ada ambulan lewat, kalau ada mobil polisi lewat, orang juga minggir semua. Tapi nggak pernah dalam 5 tahun sekalipun aku ketemu ada patwal untuk politisi gitu. Kalau tamu negara mungkin nggak ada, karena aku kebetulan nggak tinggal di kota, di ibu kotanya gitu kan. Jadi itu yang membuat Kak Salsa geram gitu ya. Kenapa di Indonesia yang sejatinya kaya gitu kan, tapi tidak bisa semakmur itu masyarakatnya gitu. Nah, aku nih penasaran Kak. Sebenarnya ceritain dong background Kak Salsa
gimana bisa seberani itu gitu loh. Padahal 5 tahun yang lalu, guys, Kak Salsa tuh bukan tipe, dia tuh jauh ini. Aku dan tim JDW tuh udah kayak ngonten deh Kak, ngonten gitu. Enggak, aku nggak mau konten ya, aku nggak mau muncul ya. Aku tuh nggak anak sosmed banget anaknya. Jadi dia bilang gitu, guys. Terus ada satu lagi nih, bocoran ya. Itu gini. eh Kak Salsa itu dulu di kantor itu tuh kalau ada present itu tuh kayak selalu mencari-cari alasan biar gimana nggak present karena takut gak apa ya, takut gak percaya diri dan pokoknya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan gitu. Apa turning point Kak Salsa bisa sampai menjadi orang yang otentik seberani itu, bahkan disorot gitu loh, disorot di seluruh warga Indonesia. Gila Kak Salsa keren banget. Kamu kayak sampai ada meme nih, kamu mau rajin belajar ya biar besar kayak Kak Salsa, mau kayak Kak Salsa atau kayak AS. Nah sampai dibikin meme gitu loh Kak. Itu Ya ceritain sejauh dong Kak. ini yang paling jauh ya sejauh ini. Ini yang paling yang jauh banget ya. Ya. Ya, Gimana jadi Kak? gini loh. Jadi aku itu kan dari kecil sampai besar tuh hidupnya lumayan sulit ya. Bapak nggak ada, ibu juga single mom, penuh dengan luka, penuh dengan KDRT, penuh dengan ada beberapa bagian dari hidupku tuh yang susah banget gitu secara ekonomi. Jadi aku tuh udah merasakan rasanya ditindas, dikecilkan karena kita nggak punya uang, apa ya, ditindas lah gitu. Apalagi dulu zamannya aku kecil itu orang tua bercerai itu belum seperti sekarang. Iya, benar-benar. Iya. Ya kan, Setuju orang banget. broken home itu tuh Itu masih tuh kayak aneh aib, zaman ya. dulu. Nakal. Kayak aib. Aib, ini pasti anak nakal. Jadi namanya dimusuhin sama sekitar tuh aku rasakan gitu loh. Jadi memang aku pernah ada di posisi orang-orang yang tertindas. Aku tahu rasa sakitnya. Aku tahu rasanya dikucilkan. Aku tahu rasanya itu kita diinjek karena nggak punya uang. Aku tahu itu semua. Aku pernah dulu mau masuk ke sekolah gitu ya. Jadi karena aku dari dulu memang kebetulan suka baca ya. Jadi aku baca buku majalah Bobo gitu kan, baca cerita-cerita karena dulu itu buku itu majalah-majalah, buku cerita itu mereka tuh kayak bisa ngebawa aku lari dari masalah-masalah masa kecilku gitu. Jadi saat aku baca buku, sejenak aku pergi ke dunia lain gitu. Dimana aku mengimajinasikan. Nah, jadi aku tenggelam saat aku baca buku itu. Gitu, makanya aku jadi buku tuh adalah pelarian aku ya. Jadi orang-orang yang kenal aku, itu mereka tahu aku tuh memang anaknya kutu buku gitu. Kadang-kadang aku cuma tiduran aja di sofa baca gitu. Iya, Suka iya, baca iya. baca apapun dari mulai buku, pamflet, apapun. Majalah misteri, majalah Trubus, semua aku baca gitu kan. Majalah Karena Trubus. masalah Trubus juga aku Iya, baca, iya, iya, apa iya. ini pohon bonsai, wah ternyata pohon bonsai keren juga Iya, gitu aku kan. suka dulu baca majalah Trubus tuh kayak seru juga ya mempelajari tanaman-tanaman itu ya. Nah, kayak karena saat kita membaca itu kita jadi semakin kaya kan, secara otak gitu ya, jadi makin banyak informasi gitu. Nah, terus udah tuh terus aku tumbuh dewasa. Nah, kadang-kadang gitu ya dan teman-teman gitu ya, kita itu perkembangan otak baru sempurna di umur 25 tahun. Ini yang aku inget ya dari baca buku psikologi, tapi tolong bisa dikoreksi aja kalau memang ternyata salah gitu. Jadi di umur 25 tahun ke atas kita tuh mulai merasakan trauma-trauma yang dulu itu berhasil kita redam dan kita suppress. Dampaknya mulai meledak di umur 25 gitu kan. Ya, karena perkembangan otaknya udah mulai sempurna kita sebagai manusia gitu. Karena jadi baru tuh semua rasa sakit yang dulu aku pendam, yang aku pernah tekan lah, akhirnya muncul kan ke permukaan gitu. Nah, kayak seolah-olah inget lagi gitu tentang aku pernah dikucilkan dan lain sebagainya. Dan masa gini ya, ini bukannya aku playing victim. Selain aku pernah dikucilkan, aku pun pernah jadi tukang bully juga gitu waktu aku SD gitu. Karena begitu banyak kesakitan yang aku terima, aku pengen melampiaskan itu ke pihak yang lain gitu ya. Dan aku sangat nyesal. Jadi kayak gimana ya, kalau kita tuh kelamaan jadi korban, lama-lama kita akhirnya jadi pelaku. Bener. Gitu. Nah itu sempat terjadi juga. Nah, karena akhirnya muncul nih segala trauma-trauma ini dan lain sebagainya. Nah itu jadi mempengaruhi perilaku aku gitu.
Jadi mungkin aku yang tadinya mungkin di usia awal 20-an atau bahkan belasan itu pede mampus gitu kan. Wah, apa gitu kan. Di 25-an kena mental ya kan. Menciut dia jadinya. Mengkeret lah ya, Kisut ya, bagaikan kisut. gitu, bagaikan kisut gitu. Nah, terus akhirnya aku mulai merasakan itu tadi ya, dan gini loh, aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang suka mengumbar kehidupan pribadiku kayak tadi Uta bilang kan. Iya, kayak aku nggak anak sosmed gitu. Aku nggak mau ya gitu kayak, Nggak karena mau. aku merasa aku sudah membangun hidup yang sangat dicintai dan sangat saling mencintai, saling support. Jadi aku nggak butuh gitu loh untuk orang luar lain masuk ke dalam hidupku. Dan aku tahu kalau di Indonesia itu kan netizen lumayan kejam gitu ya, kayak bisa ngeluarin kata, nah, itu aku nggak siap dulu gitu. Nah, tapi Netizen ini kalau sekali menghina tuh pedes banget, tapi sekali memuji babi buta gitu kan. ya karena budaya ketokohan di Indonesia tuh kuat. Jadi yang dipuja atau cerca itu adalah seorang tokoh, itu dilekatkan pada seorang individu. Padahal harusnya kita bedain antara personal dan kelakuan dan ide-ide dari orang tersebut gitu. Jadi makanya kalau di Indonesia kalau ada yang suka banget, nanti kalau jatuh banget. Yeah. Jadi kayak padahal sebenarnya nggak perlu gitu. Yang perlu kita lihat cuma idenya aja, idenya bagus nggak, tingkahnya bagus nggak gitu. Kalau bagus bisa dicontoh, kalau enggak ya enggak, tapi nggak perlu kita lekatkan itu terhadap seseorang gitu kan. Nah, jadi karena memahami itu aku juga jadi kayak males gitu loh untuk harus, kita kan berapa tahun kita podcastan nggak pernah aku muncul mau video. Nggak pernah, iya serius guys, kita tuh podcast tuh dari udah 5 tahun yang lalu ya kak. Ratusan episode episode kita udah tayang gitu kan, dan salah satu kita tuh sebenarnya geram gitu loh. Kak, munculin deh, paling enggak kasihlah pemandangan Denmark gitu. Sampai ngemis pemandangan Denmark deh. Denmark turun salju deh, videoin gitu. Aduh, aku tuh males banget buka. Aku megang HP-nya jarang kayak gitu loh. Se nggak mau itu gitu. Kak, salah satu dulu seperti itu, guys. Nah, ya terus dan setelah akhirnya ini kan aku tahu aku punya luka, kalau kita punya luka kan harus kita obatin ya. Kalau misalkan lukanya tuh luka fisik ya kita pergi ke dokter. Kalau lukanya luka mental, luka jiwa gitu kan, cegil ya kan, cegil, ya kita perginya ke ahli-ahli ya yang sudah terbukti secara ilmiah, mulai dari psikolog, hipnoterapis dan lain sebagainya. Nah, setelah aku menyembuhkan itu gitu, bertahun-tahun itu 8 tahun loh aku ke psikolog itu. Sampai pernah masuk RSJ ya guys. Iya, pernah masuk RSJ juga karena mau melakukan aksi treat gitu kan. Ya. Tapi setelah 8 tahun akhirnya tuh turning point-nya adalah tahun lalu Jadi anxiety aku tuh sembuh total setelah akhirnya bertahun-tahun terapi. Sembuh, aku udah gak ngerasa punya anxiety lagi. Dan ada di satu sisi dimana kan kalau kita belajar psikologi kayak gitu-gitu ya, itu kan ada yang namanya true self ya, diri kita yang sebenarnya gitu. Dan kita tuh dianjurkan setiap dari kita tuh memang unik untuk mengenal diri kita tuh siapa, apa yang kita mau, apa yang bener-bener suara kita, mana yang suara orang lain dan lain sebagainya kan. Nah, dari hasil-hasil meditasi aku, hasil-hasil mengenal aku pernah dapet satu kayak enlightenment gitu yang bilang kalau misalkan kamu harus bersuara karena suara kamu itu dibutuhkan gitu. Kamu harus bersuara karena suara kamu itu akan membantu banyak orang gitu. Dan di saat itu tuh aku kayak nggak pengen munculin diri mencari masalah gitu loh. Aku kayak kayak sebenarnya hidup Kak Salsa tuh udah setenang itu guys. Kayak udah udah nggak butuh validasi. Emang dari dulu Kak Salsa nggak butuh validasi. Kayak baju branded enggak, Kak Salsa biasa aja gitu kan. Kayak jarang beli baju, nggak gonta-ganti. OOTD tuh sangat tidak salah saya ya guys. Kalian kalau lihat lemari baju aku tuh kecil banget, gengs. Kecil banget lemari baju aku, dan emang cuma segitu baju aku gitu. Karena memang menurutku tuh kebahagiaan yang benar-benar jujur itu lebih penting di atas materi. Gitu, karena kita terlalu banyak ditipu sama consumerism ya. Jadi harus beli ini itu buat bahagia, tapi itu tuh semua tuh nggak bener. Karena maksudnya aku bisa berkata seperti itu karena aku pernah melalui fase juga gitu. Nah, itulah jadi kayak setelah udah
Makanya memang hidup ini memang tentang belajar sih, Tak. Belajar mengenal diri kita, membangun hidup yang benar-benar kita mau, dan juga kita harus punya growth mindset ya. Yang udah aku terapkan ke diriku, yaitu ya apapun aku hari ini, aku akan bisa lebih baik lagi, lebih bahagia lagi. Jadi aku belajar terus gitu. Sampai sekarang aku baca buku terus, dan buku-buku yang aku baca tergantung dari topik yang aku pengen pelajarin. Kayak misalkan kemarin setelah aku tahu memang aku itu harus bersuara, yaitu sekitar 4 bulan yang lalu ya, aku baca buku tentang story branding, tentang gimana sih sosial media tuh kayak apa, kita tuh harus gimana kayak gitu kan. Terus aku juga ke terapi loh teman-teman, karena kan konten aku memang dari dulu selalu kontroversial. Jadi namanya respon itu nggak mungkin semua baik. Ada respon yang juga aku udah sharing tentang luka aku gitu kan, misalkan di sosial media tentang anak durhaka gitu kan, dan itu malah dapet banyak juga loh orang yang ngetawain, ngatain luka-luka kita gitu. Nah itu kalau misalkan kita nggak kuat secara mental, kita nggak akan mampu gitu loh. Karena di sini aku bukan tipe yang mau bersuara untuk pamer lifestyle. Aku mau bersuara pelajaran-pelajaran hidup yang aku laluin yang mungkin bisa membantu teman-teman yang lain gitu loh. Jadi kayak aku ingin bersuara tuh hasil pemikiran, hasil pengalaman hidup gitu ya, dan bukannya tentang oh gila hidup aku sekaya ini loh, lihat deh mobil Tesla aku, wow guys Tesla aku tuh seperti ini, gila ya, sukses adalah kayak gitu-gitu loh. Maksudnya bukan jadi motivasi gitu, itu bukan tujuanku. Karena menurutku aku akan sukses saat teman-teman bisa sukses setelah maksudnya bisa ikut berbagi ilmu dan teman-teman menerapkan, terus teman-teman sukses juga. Nah itulah kesuksesan aku gitu. Bukan aku pakai apa, aku punya apa, aku naik bisnis kelas apa, ya itu mungkin bagus tapi itu bukan tujuan hidup gitu ya. Jadi gak sebenarnya mampu, tapi ya buat apa gitu kan. Karena kecuali kalau memang butuh gitu kan ya, tapi tidak untuk pamer gitu. Tujuannya lagi kembali kepada tujuan ya Kak ya. Ya kalau untuk hidup kita ya kita lakukan hal-hal yang memang membuat kita bahagia. Karena kan kita udah berjuang keras untuk membangun hidup ini gitu kan. Dan kebahagiaan kita itu unik. Mungkin ada beberapa orang yang bahagia beli baju, ada beberapa orang yang bahagia punya sepatu-sepatu branded. Kalau di aku itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Saat aku pakai baju branded dan aku pakai baju biasa aja, perasaanku tuh sama gitu. Tapi menurut aku yang lebih berpengaruh adalah saat aku traveling. Nah itu hidup menurutku gitu. Karena mungkin aku akan menghabiskan uang ke sana gitu, bukan ke. Jadi kita tahu apa sih hal yang benar-benar berimpact. Nah habiskanlah duit ke sana, itu nggak apa-apa gitu. Lebih berimpact. Terus ini pertanyaan yang kayak aku pengen tanyain gitu sama Kak Salsa gitu kan. Gimana perasaan Kak Salsa ketika viral? Kayak gila anjir, gue punya temen sekarang influencer, followersnya udah jutaan loh kayak gitu kan, dalam waktu seminggu. Gila waktu. Pastilah Kak, segi mental tuh pasti ada banyak perubahan kan. Dan pasti gak cuma Kak Salsa, sebenarnya aku tuh juga kena mental gitu loh. Karena oh gila, teman-teman aku tiba-tiba mendadak viral begini gitu kan. Si Buddha yang sebelum viral udah sibuk banget gitu kan. Sejak viral sibuknya minta ampun kan. Karena ini Kak Salsa tuh bukan full time influencer ya guys ya. Dia itu adalah karyawan biasa. karyawan di Denmark. Nah itu gimana Kak perasaannya ketika mendadak menjadi influencer dengan jutaan followers ya gitu? Tiba-tiba naik daun ya. Daunnya kering apa daun layu? Daun muda. Daun pisang atau daun apa? Iya, daun kelor ya. Jujur Li, aku tuh tidak ada niat ya kalau ini akan viral. Oh aku bikin konten ini tuh akan untuk viral gitu loh. Kayak aku tuh kalau bikin konten cuma menyuarakan yang ada dalam hati aku, dan aku nggak peduli itu akan viral atau enggak. Yang penting apa yang ada dalam hati aku tuh tersampaikan gitu. Dan kemarahan aku terhadap fenomena kesombongan itu yang ngebuat aku pengen debat aja lah, udah lalu banyak bacot gitu kan. Sebenarnya itu kan banyak bacot, lu udah sini kita debat aja deh, mau lihat gue kayak marah gitu kan, karena marah gitu ngelihatnya. Nah perasaan pertama kaget ya, maksudnya wah
kok ternyata responnya kayak gini gitu. Dan yang kedua itu perasaan dari kaget, marah lagi karena respon yang aku hadapi dari mau menantang secara profesional malah respon-respon yang sangat tidak profesional kan. Yang aku hadapin kan dengan yang dia ngepost terus dia bilang mau ke rumah terus segala macam itu kan. Nah, ngatain itu NPD. Ngatain NPD apa segala macam, dan itu kan kayak itu kan berjalan terus ya Tak. Dan apalagi yang terutama yang pas aku dikabarin kalau dia timnya tuh udah mau jalan ke Pamulang. Wah, itu aku marahnya. Jadi apa yang aku ucapkan itu nggak ada, teman-teman. Aku tulis dulu tuh nggak ada. Aku bener-bener buka handphone ngomong gitu. Jadi kayak refleks karena aku di situ cuma mikirnya gini, aku harus segera keluar video itu sebelum dia nyampe ke rumahku gitu. Karena kalau sampai dia nyampe ke rumahku kan kasihan. Maksudnya keluargaku itu kan nggak tahu apa-apa dan mereka tuh sangat vulnerable gitu loh. Mereka bukan aku gitu ya. Kalau saat itu yang datang ke rumah itu adalah aku yang didatangin, cegilnya pasti akan keluar. Dia keluar, karena iya aku pasti. Bukan tipe orang yang kalau aku digencet, wah, bisa murka membabi buta ya guys ya, kayak lahar itu keluar gitu kan. Panas. Kalah babi hutan, bener-bener kalah babi hutan. Aku kalau ya dan ini nggak aneh kalau teman-teman adalah dari circle satu aku yang udah tahu aku dari lama. Ini nggak aneh karena kalau orang-orang di circle satu aku itu udah tahu aku memang orangnya tuh suka ngamuk kalau ada ketidakadilan gitu. Jadi kayak mungkin kayak kalau dilihat kayaknya aku tuh orangnya soft spoken, suka bercanda gitu kan, kayak jarang marah gitu kan, kayak emang kamu pernah aku marahin tak? Sekali aja kamu pernah aku marahin tak? Oh iya, tapi aku yang kayak udah ya Kak, pecat aku aja. Malah dia yang mau pecat aku aja, Kak. Aku malah kayak apaan sih pecat aku. Guys, aku tuh pernah ya. Ini cerita aku pernah typo guys, cuman typo. Aku tuh kayak merasa bersalah banget dan Kak, pecat aku aja Kak. Kayaknya aku tidak semampu itu, aku tidak se-capable itu. Aku rela kalau aku mau dipecat, aku siap menerima konsekuensi. Terus habis itu dia telepon, dia ketawa-ketawa. Padahal aku tuh sedih sebenarnya. Aku kayak drama, lu artis lu, ngapain lu sosok mau berdrama-drama ria kayak gini gitu. Tapi jujur itu bukan berdrama sih Kak, itu dengan jujur loh. Aku mundur aja deh, kayaknya aku nggak capable, aku bisa typo, goblok banget bisa typo ya gitu sebenarnya. Nah itu juga karena kan aku juga pernah menyembuhkan trauma ya. Jadi aku tahu respon kamu itu juga sebenarnya respon orang yang pernah ada luka gitu kan. Sampai kamu merasa bersalah yang segitunya gitu kan. Nah, ya jadi tadi ya kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang di ring satu aku tuh tahu aku tuh orangnya bukan yang emosional gitu teman-teman. Tapi sekali ada ngelihat ketidakadilan, aku tukang ngamuk. Jadi berantem itu tuh aku kayak kalau aku nggak suka kalau kita ketemu fisik ya, aku frontal banget orangnya. Jadi kalau ngelihat kayak misalkan ya ada orang dijahatin sama orang di jalan gitu, atau aku kalau di Indonesia yang paling aku benci tuh di catcall. Jadi lagi jalan di piwit gitu. Nah itu aku di catcall tuh nggak diem teman-teman. Kalau ada yang nge-catcall aku piwit itu aku balik langsung ngomong apa kamu? Hah? Siapa yang barusan? Nah kayak gitu ya. Jadi emang namanya juga cegil gitu karena jadi kalau yang teman-teman aku terdekat dan udah tahu aku, mereka nggak kaget, emang itu personality aku emang begitu gitu. Nah cuma begitu muncul ke sosmed kok cegil banget karena kan ini yang dilawan adalah orang yang sangat kaya dan sangat powerful. Sangat powerful di Indonesia kan? Ya sangat powerful di Indonesia. Tapi aku tuh sebenarnya juga pede kalau yang aku minta kan kita adu otak. Kalau adu kekayaan, aku udah pasti kalah sama dia karena kan aku cari duit halal. Iya. Orang cari duit halal mana mungkin sih bisa sukses kayak gitu dalam waktu yang singkat. Ya, itu susah untuk cari. Itu nggak mungkin sih, itu kayak nggak mungkin ya. Kayak sampai itu sekarang pun kayaknya kita masih suka gimana sih cari babi ngepet gitu. Nah, kan sampai sekarang kan Uta kamu masih ini kan masih bakal lilin setiap malam Jumat. Iya. Kan aku babinya. Aku yang berubah jadi babinya. Aku yang jadi lilin. Iya. Iya benar. Jadi kayak apa ya? Jadi aku ya itu sebenarnya kayak gimana? Kayak suara kejujuran aja gitu. Jadi semua yang aku rekam itu refleks teman-teman. Refleks aja. Jadi aku ngomong aja. Itu kelihatan sih kan orang bisa yang ngebaca emosi, mana yang baca skrip,
mana yang emang dia emosi dan tulus itu kan terlihat gitu kan. Ini banyak banget loh Kak orang-orang yang khawatir sama Kak Salsa. Sampai ada yang nge-DM aku, Kak Salsa pulang ya ke Indo. Kak Salsa pulang ya ke Indo. Ini gimana nih Kak? Pulang nggak nih ke Indo dalam waktu dekat nih? Beneran pulang nggak atau mendatangi beberapa kan biasa lah influencer jutaan followers gitu kan banyak undangan-undangan gitu tuh sayangnya pulang ke Indonesia. Akankah Salsa Erwina pulang ke Indonesia dalam waktu dekat? Enggak sih, aku sebenarnya nggak ada rencana untuk pulang ke Indo ya. Sebenarnya udah kangen banget, tapi dengan situasi seperti ini tuh ngebikin aku makin kayaknya itu bukan keputusan yang bijaksana gitu untuk pulang ke Indo, karena aku takut membahayakan diriku dan juga membahayakan orang lain gitu. Karena selama ini teman-teman saat aku berbicara gitu ya, kan banyak banget loh teman-teman aku dulu dari SMA, kuliah, ada teman-teman aku lah selama waktu aku di Indonesia yang mereka pun udah pada punya karir profesional masing-masing gitu. Jadi aku tuh nggak sendirian, aku juga dikasih tahu konteks sama orang-orang di sekitar aku gitu kan. Dan ternyata intimidasi kayak dikirimin kepala babi kayak gitu-gitu tuh normal tak di Indonesia. Normal gitu, banget ya. Orang yang bersuara tiba-tiba hilang, tiba-tiba dibunuh, dihabisin. Nah, gitu. Katanya kadang-kadang kayak tiba-tiba tuh ditungguin depan rumah sama banyak orang. Awalnya cuma diliatin, nanti lama-lama kamu akan mulai dibentak-bentak. Menurutku kayaknya itu bukan keputusan yang bijaksana ya. Apalagi perlindungan hukum di Indonesia itu kan sangat lemah ya. Maksudnya kalau kamu bukan siapa-siapa dan aku bukan siapa-siapa gitu kan akan sangat lemah gitu. Jadi menurutku iya makanya jadi menurutku itu kayak bukan keputusan yang tepat gitu buat aku untuk balik ke Indo. Jadi kalau kalian lihat ada berita-berita aku pulang ke Indo itu sebenarnya nggak benar sih gitu. Tapi kan suaminya perwira NATO, itu bener nggak sih? Kayak guys, gila nih guys, Kak Salsa tuh bukan orang sembarangan, dijagain sama suaminya perwira NATO gitu. Coba tolong Kak Salsa ambil catokan, kita luruskan di sini. Iya. Kita luruskan yang melewat-melewat. Iya. Ya. Suamiku perwira NATO atau ini. Tapi aku tidak bisa menahan humor ya. Jadi gini teman-teman, kalau memang ada orang menduduki ya jabatan-jabatan militer yang sensitif dan lain sebagainya, itu tidak akan diketahui oleh publik. Oke, kalau kamu suaminya adalah siapa gitu, itu tidak akan diketahui oleh publik. Nah, tapi informasi secara publik, suami aku adalah seorang apa nih dia sekarang? Aku lupa ya apakah dia udah associate professor apa dia asisten profesor. Lupa aku, dia sering dipromot jadi aku lupa. Tapi sering dipromot jadi lupa. Tapi dia bukan perwira NATO ya Kak? Aku nggak bisa menjawab itu karena mungkin gimana ya, yang itu kita biarkanlah itu teka-teki yang bisa ditebak gitu. Tapi yang publik informasinya adalah dia tuh adalah associate atau asisten profesor, aku lupa ya, tapi di bidang AI artificial intelligence di Denmark yang lumayan handal gitu. Dan di lain itu suami aku juga dia punya perusahaan juga berrelasi dengan AI gitu yang ada di Kanada, ada di Dubai, ada di Denmark juga kayak gitu. Nah, masalah dia NATO apa enggak itu kayaknya kalian tebak sendiri. Kayaknya mending kita sambil makan NATO ya kan. Nachos. Kak, ini gila kita ngobrol udah lama ya. Nah, penasaran banget deh. Apa sih misi Salsa Erwina ini? Asik. Apa misi Salsa Erwina ini? Goalsnya apa gitu kan? Kalau misalkan mau mengubah Indonesia, kok kayaknya kita nih ya, aku lah ibaratnya ya, kayaknya sistemnya udah rusak dari dulu gitu kan. Apakah bisa emang benar-benar berubah? Goals kamu ngonten cegil begini apa gitu sebenarnya? Apa yang sebenarnya pengen, misi kamu nih apa terhadap Indonesia ini? Kamu ekspektasinya apa? Harapan kamu apa? Sebenarnya aku cuma mau menyuarakan kejujuran aja sih. Dan hasil-hasil dari pembelajaran aku, hasil-hasil dari perjalanan hidup tentang value-value yang sebenarnya membawa manusia itu pada benar-benar kehidupan yang aman, tentram, dan damai, dan bahagia gitu ya. Itu menjadi dirinya mereka sendiri, mengetahui hidup seperti apa yang mereka mau,
gitu kan, udah terus membangun hidup yang mereka mau itu sebenarnya cuma ke arah sana. Karena gini, saat kita memperbaiki generasi ya, itu sistem itu kan dimunculkan oleh masyarakat kan, sekelompokan orang. Masyarakat itu lahir dari keluarga, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau memperbaiki generasi, yang kita perbaiki adalah keluarga, gitu. Rumah dulu yang kita perbaiki. Moral yang diajarkan di saat. Dan ini gini Kasa, sebenarnya kita ini udah mengalami trauma dari generasi-generasi sebelum-sebelumnya kan. Makanya kita harus memutus rantai itu kan supaya tidak terjadi di generasi kita, karena itu akan mengimpact di kehidupan bangsa ini gitu kan. Betul banget. Dan kita harus memutus gitu budaya-budaya budaya-budaya yang toksik yang ada di masyarakat sekarang, yang udah aku banyak bahas ya di akunku. Budaya feodal, gila hormat, budaya bahwa crazy rich, tiba-tiba pamer kekayaan. Crazy rich itu adalah budaya yang sangat sakit menurutku, karena bagaimana orang bisa sekaya itu di negara semiskin itu dan bisa pamer. Tanpa punya hati dan flashing kekayaannya di mana di tengah-tengah masyarakat yang makan aja masih sulit gitu. Itu menurut aku budaya gila yang sangat mati empati dan sudah lama kita jadikan kayak acuan gitu ya. Kayak kalau kita lihat ya kayak mengunjungi rumah-rumah sultan ini sultan itu gitu. Itu menurut aku sakit gitu. Sakit jiwa gitu, kayak maksudnya kok bisa sih gitu? Aku nggak paham nih. Kok bisa ada orang memamerkan kekayaan di negara yang semiskin itu? Maksudnya gini ya, kalau kamu kayamu itu adalah hasil kerja kerasmu yang benar-benar jujur, yang tidak menyakiti siapapun. Oke lah, itu hakmu, gitu kan? Tapi itu pun nggak perlu kamu pamerkan di saat sekelilingmu itu masih kesusahan. Ya, gitu loh. Dan itu kan sebenarnya menanamkan kebencian di hati mereka kan, mau nggak mau, karena mereka ngelihat kok hidup gue susah banget ya, tapi dan dia tuh ya nggak cuma kebencian sih Kak, aja harganya berapa gitu, kayak lebih ke kesenjangan sosialnya juga semakin terlihat kan. Betul dan akhirnya orang-orang yang kayanya nggak ada habisnya, mereka juga mau punya power. Akhirnya mereka menduduki lagi posisi-posisi yang penting, bukan karena mereka mau membantu, tapi lebih kepada mereka mau nambah kekayaan itu gitu loh. Jadi makin maruk, makin membabi buta, dan yang susah makin susah, karena orang-orang yang pemikirannya seperti itu nggak ada dia mikirin orang-orang yang kesusahan. Kalau dia mikirin orang-orang yang kesusahan, dia akan udah melakukan membagi harta-hartanya itu dengan benar-benar ini. Kayak kita ya, kita bikin perusahaan gitu. Kita kan sistemnya bagi hasil. Iya, benar. Karena kalau aku sukses, aku mau semua juga sukses, bukan aku sendiri dan kalian kesusahan gitu loh. Dan itu ya guys, aku sempet ragu. Emang yakin kayak gitu kan? Biasanya kan kalau kita sukses kan ya udah situ akan tetap dapat tapi tidak sebanyak aku kayak gitu kan. Itu kan budaya kapitalis yang sudah mengakar sebenarnya kan. Dan ini fun fact-nya ya guys, di tim Jadi Dewasa itu ada yang lulusan SD. Ya nggak sih Kak Salsa? Aku nggak pernah ngeliat loh background seseorang, karena menurutku semua orang bisa belajar selama mereka mau. Makanya aku nge-hire orang, nggak pernah aku taruh pendidikan harus ini. Aku nggak peduli. Yang penting kamu punya kapabilitas. Kalau nggak punya, kamu mau belajar. Gitu aja gitu. Kita harus kasih kesempatan kepada orang-orang yang didiskriminasi di masyarakat saat ini. Gitu, bukan malah menambah diskriminasi itu kepada mereka. Ya itu bener banget. Jadi waktu itu yang lulusan SD itu sampai dia nggak tahu bikin email untuk Google Meet itu juga nggak tahu guys. Jadi kayak itu kita ajarin ya caranya bikin email. Kita bilang coba kamu download ChatGPT. Iya. Dan sekarang dia bagus banget, improve banget. Intinya sih bagus mau belajar. Itu sih. Ya itu sih. Oke. Ya udah. Wow, ternyata sudah hampir 5 jam kayak kita ngobrol ya. Udah mati nih tak bentar lagi. Iya. Oke. Closing ya. Ya, thank you Kak Salsa sudah ngobrol-ngobrol santainya. Asik. Semoga ini bisa meluruskan teman-teman yang kayak resah gitu. Aduh takut Kak Salsa kenapa kayak gitu. Nggak update story aja kayaknya. Aduh Kak Salsa kenapa ya? Jadi Kak Salsa aman ya guys ya. Insya Allah aman. Dan kalau misalkan ada DM atau pesan tidak terbalas, itu artinya Kak Salsa kerja.
Ya nggak sih Kak? Karyawan geng sama kayak kalian lah, aku mah apaan sih gitu kan. Ya, karena kita maka berjuang keras ya kan menghidupi keluarga kita dengan rezeki yang halal gitu. Alah, Iya, betul. oke. Terima kasih ya guys ya